Kabar bahagia, di minggu kedua bulan Juli tahun 2024 ini, 6 bantuan dari pemerintah ya. Ini alhamdulillah disalurkan atau cair kepada para keluarga penerima manfaat. Nah, karena hari ini sudah memasuki minggu kedua, jadi kita membahas ke-6 bantuan tersebut dan beberapa di antaranya ini adalah bantuan reguler. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya bansos itu ada yang bersifat reguler, ada yang non-reguler. Nah, kira-kira ke-6 bantuan tersebut apa saja dan apakah Anda sudah mendapatkannya, salah satu atau beberapa di antaranya? Nanti akan kita bahas selengkapnya, namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sesuai dengan judul, yakni 6 bantuan dari pemerintah yang alhamdulillah sudah positif di minggu kedua ini cair atau disalurkan kepada para penerima manfaat. Nah, dari ke-6 bantuan dari pemerintah yang akan kita bahas dalam video ini, beberapa di antaranya ini ada bantuan yang bersifat reguler. Reguler ini artinya ya terus-terusan ya, programnya diperpanjang setiap tahunnya ya, sejak dulu hingga sekarang. Dan bagaimana informasi selengkapnya ya, silakan disimak dari ke-6 jenis bansos tersebut. Ya, semoga Anda sudah mendapatkan salah satu atau beberapa di antaranya. Maka dari itu simak sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, nggak terasa ya, kita sudah masuk minggu kedua ya, bulan Juli 2024. Sekarang sudah tanggal 11 ya. Dan di minggu kedua, bulan Juli tahun 2024 ini, kita akan membahas ada 6 ya. Ada 6 bantuan dari pemerintah yang alhamdulillah cair ya. Cair di minggu kedua bulan Juli ini, yang mulai hari Senin kemarin hingga sampai saat ini, dan beberapa hari ke depan ini masih bisa dicairkan. Nah, ke-6 bantuan tersebut apa saja ya kira-kira? Dan beberapa di antaranya dari ke-6 jenis bantuan tersebut, ini ada bantuan yang bersifat reguler. Nah, kita ketahui bahwasannya memang bantuan itu ada yang bersifat reguler, ada yang non-reguler. Kalau reguler ini bantuan yang diprogram memang setiap tahun itu ada, ya. Tapi kalau non-reguler ini bantuan yang sifatnya kadang ada, kadang tidak ya, kayak bantuan COVID ya, BLT BBM, BLT El Nino, seperti itu ya. Nah, dari ke-6 bantuan tersebut akan kita bahas selengkapnya di video ini. Yang pertama ya, yang pertama apa kira-kira ya? Jadi yang pertama ini adalah bantuan sosial cadangan beras 10 kg untuk alokasi bulan Juni 2024. Nah, di minggu kedua ini terpantau masih ada beberapa daerah yang sedang menjadwalkan penyaluran bantuan sosial cadangan beras 10 kg kepada para penerima manfaat. Ya. Tapi memang sebagian besar daerah sudah menyalurkannya di bulan Juni kemarin, ya. Jadi kalau ada yang menerima beras 10 kg di bulan Juli awal-awal ini, itu adalah alokasi bulan Juni sebenarnya ya. Kalau alokasi Juli Agustus yang rencananya akan diperpanjang, ya nanti kemungkinan di bulan Agustus ya. Dan penerima manfaatnya itu totalnya 22 juta keluarga ya. Dan datanya diambil dari P3KE ya. Kalau tahun ini bukan dari DTKS lagi. Jadi wajar kalau KPM PKH atau KPM BPNT
banyak yang tidak dapat beras 10 kg lagi. Ya, disyukuri saja ya, karena masih dapat PKH atau BPNT. Kemudian bantuan yang kedua adalah bantuan program Indonesia Pintar untuk tahun 2024, di mana di awal bulan Juli ini mulai banyak sekali para peserta didik siswa-siswi yang alhamdulillah cair bantuan PIP ya, yang dimana bulan Juli ini sudah memasuki tahapan kedua. Ini bukan berarti yang tahap 1 sudah cair sekitar bulan April, Mei, Juni kemarin, itu cair lagi di bulan Juli untuk tahap 2. Jadi bukan seperti itu maksudnya ya. Akan tetapi yang belum cair di tahap 1, nah itu sebagian besar cair di tahap 2. Nanti tahap ketiga, itu yang cair adalah memang yang belum cair tahap 1 atau tahap 2 ya. Karena cairnya itu untuk bantuan PIP itu 1 tahun sekali ya. Jadi silakan dicek secara berkala melalui pip.kemendikbud.go.id. Jika ada keterangan dana sudah masuk, terakhir itu update terbarunya pertanggal 5 Juli kemarin. Nah, silahkan bisa dicairkan ya melalui rekening atau kartu KIP-nya. Kalau rekening berarti harus ke bank langsung ya. Nah, itu ya untuk bantuan PIP. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bantuan atensi yatim piatu. Nah, beberapa hari yang lalu ya, awal minggu kedua ini ya, hari Senin kemarin, kami mendapatkan data bayar pemberitahuan ya untuk bantuan atensi yatim piatu alokasi bulan Mei Juni atau tahap ketiga. Ya, kalau di wilayah kami itu penyalurnya adalah mandiri. Jadi tahap pertama itu Januari Februari sudah cair awal tahun 2024, kemudian Maret April tahap kedua dan Mei Juni. Nah, memang banyak anak-anak yatim piatu atau piatu yang memang belum mendapatkan informasi terkait pencairan tersebut. Sehingga kemarin saya langsung mendatangi ke rumahnya ya untuk menginformasikan, untuk segera mengecek ya apakah sudah ada atau sudah masuk saldo bantuan atensi yatim piatu 400.000 untuk alokasi Mei Juni ya, karena per bulannya 200.000. Apakah sudah masuk di rekening? Kalau sudah, karena mereka sudah dibikinkan ATM, nah kalau sudah masuk saldonya harap segera untuk ditarik tunai ya. Jadi itu ya untuk bantuan atensi yatim piatu. Ada yang cair lewat BNI, ada cair yang lewat pos juga ya. Jadi tiap daerah itu berbeda-beda ya penyalurnya. Kemudian bantuan yang keempat adalah apa ini kira-kira? Ya, bantuan permakanan. Ini bantuannya ini setiap harinya cair ya. Setiap hari cair diantar langsung ke rumahnya dalam bentuk makanan jadi, dan ini sudah ada sejak tahun kemarin ya. Bantuan permakanan ini diberikan untuk para lansia atau disabilitas tunggal. Dulu itu ada yang memverifikasi usianya itu ada yang minimal 75, ada yang minimal 70 ya. Tergantung mungkin kuotanya ya. Jadi yang pasti mereka adalah yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan permakanan. Jadi setiap hari diantarkan langsung ke rumahnya ya. Dan kemudian untuk berikutnya nomor 5 dan nomor 6. Nah, ini termasuk bantuan yang saya sebutkan tadi ya, adalah bantuan yang bersifat reguler. Kalau bantuan PIP ini kayaknya juga bersifat reguler ya, karena setiap tahunnya itu selalu ada ya untuk bantuan program Indonesia Pintar untuk anak sekolah. Nah, untuk yang kelima ini adalah bantuan PKH ya, bantuan PKH, tapi alokasinya atau periodenya ini untuk alokasi bulan Mei Juni kemarin untuk yang lewat KKS ya. Jadi di minggu kedua ini ya, kemarin tanggal 10 Juli itu sudah saya buatkan videonya. Ternyata tak terduga ada beberapa KPM yang alhamdulillah terisi saldo bantuan PKH. Ada yang 150, 500 ya, ada yang 700 sekian ya. Dan itu pasti adalah bantuan PKH. Tapi alokasinya itu adalah untuk Mei Juni ya. Kenapa? Karena memang untuk periode PKH di SIKNG untuk Juli Agustus itu belum muncul ya. Jadi dipastikan itu adalah PKH alokasi Mei Juni, dan itu yang terisi saldo atau yang dapat kebanyakan adalah KPM BPNT murni sebelumnya hanya dapat BPNT,
dan mereka tervalidasi by sistem menjadi peserta PKH baru. Ya, jadi alokasi Mei Juni mungkin kemarin ada perluasan karena mungkin kuotanya berkurang ya dari 10 juta penerima PKH. Nah, untuk menggenapinya ya diambil dari KPM BPNT murni. Nah, selain PKH juga ada saldo BPNT yang alhamdulillah cair juga. Jadi yang keenam itu adalah BPNT, tapi sama dengan PKH tadi, alokasinya untuk bulan Mei Juni. Ya, jadi ada yang mengaku ya, ini keterangan KPM tersebut, bahwasanya sebelumnya dia hanya dapat PKH murni. Dan alhamdulillah ya di minggu kedua bulan Juli ini dia terisi saldo 400.000 dan itu diyakini adalah BPNT. Akan tetapi itu adalah dipastikan BPNT alokasi Mei Juni, bukan Juli Agustus. Karena untuk periode BPNT Juli Agustus itu belum terupdate di 6NG ya. Jadi di minggu kedua atau di awal bulan Juli ini, kemungkinan ini masih merealisasikan, menuntaskan penyaluran PKH dan BPNT alokasi tahap sebelumnya, yakni Mei Juni. Atau mungkin yang lewat pos mungkin juga ada ya. Tapi daerah kami kayaknya belum ada ya yang penerima barunya. Jadi itu ya, untuk PKH dan BPNT-nya, ya silakan dicek saja ya. Kalau mungkin Anda KPM BPNT baru atau KPM PKH baru, dicek dulu melalui cekbansos.kemensos.go.id ya. Jika di situ kolomnya muncul keterangannya, ya bisa dicek. Tapi kalau masih kosong, ya nggak usah ya. Jadi itu ya informasinya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.